Injil Matthew, pasal 22. Ketika para pemimpin Yahudi masih ada di situ, Yesus kembali mengajar dengan memakai beberapa perumpamaan lagi. Dia berkata, tentang orang yang terpilih menjadi warga kerajaan Allah, hal itu bisa digambarkan seperti seorang raja yang mengadakan pesta pernikahan untuk putranya. Ketika pesta sudah siap dimulai, sang raja menyuruh hamba-hambanya memanggil setiap orang yang sudah diundang. Tetapi para undangan itu tidak mau datang. Sekali lagi raja itu menyuruh hamba-hambanya yang lain, katakanlah kepada para undanganku bahwa perjamuan sudah siap. Banyak sapi jantan dan anak sapi gemuk sudah dipotong dan dimasak. Segala sesuatu sudah siap, mari, datanglah ke pesta pernikahan ini. Namun mereka tetap saja tidak mempedulikan undangan itu, dan malah pergi melakukan urusannya masing-masing. Ada yang pergi mengerjakan ladang, berdagang, ataupun pekerjaan lainnya. Bahkan ada yang menangkap hamba-hamba raja itu, kemudian menyiksa dan membunuh mereka. Mendengar itu, raja menjadi sangat marah sehingga dia menyuruh para tentaranya untuk membinasakan orang-orang yang sudah membunuh para hambanya itu dan untuk membakar kota mereka. Kemudian raja berkata kepada hamba-hambanya yang lain, pesta pernikahan sudah siap, tetapi orang-orang yang saya undang itu ternyata tidak layak diundang. Jadi pergilah ke setiap persimpangan jalan dan undanglah semua orang yang kalian jumpai di sana untuk menghadiri pesta pernikahan ini. Lalu para hamba itu pergi ke jalan-jalan dan mengundang setiap orang yang mereka temui, entah itu orang jahat maupun orang baik, sehingga ruangan pesta pun penuh dengan tamu. Tetapi ketika raja itu masuk untuk menjumpai para tamunya, dia melihat ada seseorang yang tidak memakai pakaian seragam yang disediakan raja bagi tamu pesta pernikahan. Kata raja kepada orang itu, "Kawan, berani sekali kamu masuk ke sini tanpa memakai pakaian seragam." Dan orang itu diam saja. Maka raja berkata kepada para hambanya, "Ikatlah kaki dan tangan orang itu dan lemparkanlah dia keluar, ke tempat yang paling gelap. Di sanalah orang-orang akan selalu menangis dan sangat menderita." Lalu Yesus mengakhiri perumpamaan itu dengan berkata, "Banyak orang yang diundang, tetapi hanya sedikit yang terpilih." Kemudian beberapa anggota kelompok Farisi pergi meninggalkan Yesus dan mengatur rencana untuk menjebaknya. Mereka mau membujuk Yesus supaya dia melawan pendapat orang Yahudi tentang penjajahan pemerintah Romawi, atau mengatakan sesuatu yang melawan pemerintah Romawi. Sesuai rencana, kelompok Farisi itu mengutus sejumlah anggota mereka dan beberapa pendukung Herodes untuk menguji Yesus. Kata mereka, "Guru, kami tahu bahwa engkau orang jujur, dan engkau juga mengajar dengan jujur tentang apa yang Allah kehendaki untuk kita lakukan. Engkau tidak takut kepada pendapat siapapun, karena engkau tidak memandang kedudukan orang. Jadi kami mau menanyakan pendapatmu, menurut hukum Taurat, boleh atau tidak kita membayar pajak kepada pemerintah Romawi?" Tetapi Yesus sudah mengetahui rencana jahat mereka. Karena itu dia berkata, "Kalian hanya pura-pura. Apakah kalian pikir aku bisa dijebak dengan pertanyaan semacam itu? Coba tunjukkan kepadaku satu keping uang perak yang biasa dipakai untuk membayar pajak." Lalu mereka menunjukkan uang itu kepadanya. Dia pun bertanya, "Ukiran wajah siapa yang ada di sini? Dan nama siapa yang tertulis di sini?" Jawab mereka, "Raja Romawi." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Kalau begitu, berikanlah kembali kepada raja apa yang memang milik raja. Dan berikanlah kembali kepada Allah apa yang memang milik Allah." Mendengar jawaban itu mereka pun terheran-heran lalu pergi meninggalkan Yesus. Pada hari itu, beberapa anggota kelompok Saduki juga mendatangi Yesus. Kelompok Saduki percaya bahwa orang yang sudah mati tidak akan hidup kembali. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa mengajarkan bahwa kalau seorang laki-laki yang sudah beristri meninggal tanpa mempunyai anak, maka saudaranya harus menikahi jandanya itu untuk meneruskan keturunan bagi saudaranya yang sudah meninggal. Pernah ada 7 orang bersaudara di antara kami.
Laki-laki yang pertama menikah dengan seorang perempuan, lalu meninggal. Karena dia tidak mempunyai anak, maka laki-laki yang kedua mengawini janda kakaknya itu. Lalu laki-laki yang kedua juga meninggal tanpa mempunyai anak. Hal yang sama pun terjadi kepada laki-laki yang ketiga dan seterusnya, sampai yang ketujuh. Mereka semua meninggal tanpa mempunyai keturunan melalui perempuan itu. Akhirnya, janda itu meninggal juga. Jadi, kalau memang benar bahwa orang yang sudah meninggal akan dihidupkan kembali, perempuan itu akan disebut sebagai istri siapa, karena ketujuh bersaudara itu sudah pernah kawin dengan dia. Yesus menjawab, "Kalian sangat keliru karena tidak tahu apa yang tertulis dalam kitab suci dan tidak mengenal kuasa Allah. Nanti, ketika orang yang sudah meninggal dihidupkan kembali, mereka tidak akan berpasang-pasangan lagi, tetapi hidup tanpa pasangan seperti semua malaikat di surga." Namun tentang kehidupan kembali sesudah kematian, kalian sudah membaca firman Allah, bukan? Allah berkata, "Aku adalah Allah Abraham, dan Allah Ishak, dan Allah Yakub." Allah menyebutkan ketiga nenek moyang kita itu sebagai orang yang masih tetap hidup dan menyembahnya. Walaupun orang yang meninggal tidak lagi berada di dunia, namun di hadapan Allah mereka masih tetap hidup. Orang banyak yang berada di situ heran sekali mendengar ajaran Yesus itu. Para anggota kelompok Farisi mendengar bahwa Yesus sudah mengalahkan orang-orang kelompok Saduki yang tadi mengajukan pertanyaan untuk menguji Yesus. Maka mereka berkumpul dan mencari cara untuk mengalahkan Yesus. Lalu salah seorang anggota mereka, yang juga adalah ahli Taurat, mengajukan suatu pertanyaan untuk mencari kesalahan Yesus. Kata orang itu, "Guru, menurut pendapatmu, perintah mana yang paling penting di antara seluruh hukum Taurat?" Yesus menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap nafas hidupmu, dan dengan segenap akal pikiranmu. Perintah itulah yang terpenting dan terutama. Perintah kedua yang hampir sama pentingnya dengan itu adalah, kasihilah sesamamu sama seperti kamu mengasihi dirimu sendiri." Karena kedua perintah itu adalah dasar dari seluruh hukum Taurat dan semua perintah yang terdapat dalam tulisan para nabi. Sementara orang-orang Farisi itu masih bersama Yesus, dia menggunakan pertanyaan ini untuk mengajar mereka, "Bagaimana pendapat kalian tentang Kristus? Menurut nubuatan para nabi, keturunan siapakah dia?" Jawab mereka, "Keturunan Raja Daud." Kata Yesus kepada mereka, "Kalau begitu, kenapa Daud, ketika bernubuat dengan kuasa Roh Kudus, memanggil Kristus sebagai Tuhan penguasaku? Dia berkata begini, Tuhan Allah berkata kepada Tuhan penguasaku, duduklah di sebelah kananku dan memerintahlah sebagai raja sampai aku mengalahkan semua yang memusuhimu dan menjadikan mereka budakmu." Jadi, kalau Daud sangat menghormati Kristus dengan menyebut dia, Tuhan penguasaku, kenapa kalian mengajarkan bahwa Kristus hanya keturunan Daud? Orang-orang Farisi yang berusaha menguji Yesus tadi tidak sanggup menjawab pertanyaannya. Dan sejak hari itu, tidak seorang pun berani mengajukan pertanyaan untuk menguji Yesus lagi. Tuhan yang Maha Bijaksana, Engkau telah membingungkan mereka yang berusaha menjebakmu dan mengajarkan kami untuk memberikan kepada Allah apa yang menjadi miliknya. Tolonglah kami untuk memuliakan-Mu dengan seluruh hidup kami. Biarlah kasih kami kepadamu terlihat dalam ketaatan kami. Siapkanlah kami untuk perjamuan kawin anak domba. Melalui Kristus, Tuhan kami. Amin.